pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah, ridha dan hinayahnya buat kita bersama. Selawat beserta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Samsul Bahri, NIM nomor induk mahasiswa 220214134. Nomor peserta PPG 150172002514. Nomor ujian 20222072216. Tempat tugas SMP Negeri 29 Kerinci, Provinsi Jambi. Alamat Kotodian Pulau Tengah, Kecamatan Keling Danau, Kabupaten Kerinci. Pada hari ini saya akan mempresentasikan video ujian kinerja saya. Hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022, tempat SMP Negeri 29 Kerinci. Saya akan mempresentasikan video
unjuk kerja saya sebagai guru SMP Negeri 29 Kerinci. Dengan videonya kita saksikan sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk berdoanya kita minta ketua kelas untuk membimbing doanya. Silakan ketua kelas. Dodo siap. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat kalian, kita bisa sekolah hari ini dengan baik dan lancar dari pagi sampai sore. Kemudian Bapak absen kita semua. Fahri Adi, hadir Pak. Madinah, M. Aiman Al-Hadi, Muhammad Azlan Hafiz, Hadir Pak. Muhammad Effendi, Hadir Pak. Muhammad Ilham, Hadir Pak. kemudian Nur Afifah, Hadir Pak. Yuza Kevin Hasmira. Hadir Pak. Iya. Hari ini lengkap semuanya. Ya berarti sehat walafiat. Semoga kamu bisa menjaga kesehatan dari sekarang pulang sekolah nanti. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bapak merasa orang semangat hari ini. Apakah kalian sudah makan pagi ini? Sudah. Kenapa loyo semuanya? Bisa terus semangat? Bisa. Lebih semangat. Oh yes. Iya. Semoga hari ini kita bisa semangat seperti biasanya. Bapak juga semangat untuk mengajar kamu dan kamu semua semangat untuk belajar dari sekarang sampai sore nanti. Bapak mau mengajarkan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang indah pada dirinya. Untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyebut nama-namanya yang nama-nama yang indah. Selain dengan itu, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkapnya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna. Allah lah yang menciptakan alam ini. Allah lah yang menciptakan semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku umat manusia hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita manfaatkan apa yang ada di alam ini untuk kebutuhan kehidupan manusia yang ada di atas dunia ini. Sekarang kita pelajari adalah Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Basir, As-Sami' dan Al-Alim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, kamu bisa mengetahui
dan memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah adalah meyakini, mengucapkan dan melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan Asmaul Husna. Kemudian siswa mampu memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, siswa menunjukkan sikap perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan. Apa itu? Meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lidah, melaksanakan dengan sepenuh perbuatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil yang berhubungan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat buku paketnya. Surat An-Nisa ayat 136. Ya, coba lihat buku paketnya. Surat An-Nisa 136. Ya. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, itu surat An-Nisa ayat 136. Kemudian artinya, coba baca artinya. Siapa yang bisa baca artinya? Nah, coba silakan baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Iya, itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasuli, imanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Tuh kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kamu kepada Rasulnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama. Bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa Allah itu memang ada? Kita harus mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari iman kita kepada Allah, sebutkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Pertama, Allah lah yang menciptakan alam dan seisi-isinya. Yang kedua apa? Ya, silakan. Allah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk yang ada di atas bumi. Kemudian bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memberi rezeki. Kita masuk ke diskusi kita.
untuk mendalami tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna, kita simak video yang ada di papan tulis dan PPT kita. Dari video yang kita simak tadi, silakan kalian isi LKPD-nya dan halaman 12 dalam buku paketnya untuk nantinya setelah kita kerja kelompok kita presentasikan di depan kelas. Kemudian ada pertanyaan yang dari kalian tidak bisa dimengerti atau belum dipahami, boleh bertanya kepada Bapak, sama-sama kita tanggapi
Kemudian kita berdiskusi bersama untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum mengerti tadi. Selanjutnya ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok satu mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Apa arti al-alim? Berikanlah contoh perilaku al-alim. Iya, pertanyaannya dari kelompok satu tadi, apakah arti al-alim? Apa arti al-alim? Ya, silakan. Al-alim artinya Allah Maha mengetahui. Contohnya adalah kita harus terus menerus mencari ilmu dengan cara rajin belajar. Iya, al-alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Oleh sebab itu, perilaku al-alim terhadap kita bagaimana? Kita selaku siswa, kita selaku anaknya ibu dan bapak kita di rumah, kita harus selalu berusaha untuk belajar dengan baik. Baik itu belajar di sekolah maupun belajar mengaji di rumah. Di rumah harus selalu mengaji. Les mengaji yang tidak mengaji. Kemudian datangi guru-guru tempat ngaji untuk belajar ngaji. Untuk di sekolah kamu harus belajar dengan baik. Ada lagi pertanyaan Anda? Silakan. Ya, silakan. Apakah arti dari as-sami? Berikan bentuk perilaku as-sami dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, pertanyaan dari anak kita juga tadi, apakah arti as-sami? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Iya, silakan. Silakan. Asami artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Contohnya kita selalu berkata yang baik karena Allah Maha mendengar segala ucapan. Dan juga kita hendaknya mendengar kata-kata yang baik dari siapapun yang berusaha. Iya. As-sami, Allah itu Maha mendengar. Bagaimanakah perilaku kita kalau as-sami? Kita harus selalu mendengar dan menelaah dari perkataan-perkataan yang baik. Kita harus mendengar perbuatan-perbuatan orang dengan perkataan yang baik. Nah, itu perilaku as-sami. Kemudian ada lagi yang bertanya? Ya, sekarang. Apakah arti dari al-basir? Yang lagi? Berikan bentuk perilaku al-basir dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Apakah arti al-basir? Pertanyaannya tadi. Kemudian bagaimanakah perilaku al-basir dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan beri. Al-basir artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Contohnya berperilaku cermat dan pandai melihat kejadian yang terjadi dengan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Iya. Al-basir adalah Allah itu Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak. Bagaimana perilaku kita sebagai pengamalan al-basir? Kita selaku umat manusia, kita harus memahami dan melihat kejadian-kejadian yang baik-baik. Kita harus bisa mencermati dan melihat, mencerna keadaan-keadaan yang baik sebagai ilmu pengetahuan. Lah kita kerja kelompok dan kita mendiskusikan tentang LKPD yang ada. Kemudian dari video kamu telah mengamati video tadi, silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, mulai dengan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Mendapat pertolongan Allah
ayat 28. 3. Sepanjang hidup tidak akan pernah merasa rugi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-As ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, dari masa umurnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Iya, bagus kelompok 2. Tepuk tangan. Iya. Dari presentasi kelompok 2, kita lanjut presentasi kelompok 3. Di kelompok 3 saya akan menyampaikan hasil diskusinya. Bagus kan? Sikap dan perilaku mewujudkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku al-alim, kita selalu hambanya hendaknya harus terus-menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dengan batin. 2. Perilaku al-kabir, yaitu kita harus waspada dan cermat apa yang kita lakukan, baik berupa pekerjaan di sekolah maupun pekerjaan di rumah. 3. Perilaku al-sami, kita selaku umat yang lemah akan selalu melakukan perkataan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala ucapan yang kita lakukan, bahkan baru terbasil dalam hati Allah sudah mendengarnya. 4. Perilaku al-basir, yang mencerminkan bahwa Allah Maha melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai dan cermat melihat persoalan yang terjadi pada diri kita maupun pada orang lain. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 1 menyampaikan hasil kerjanya kelompok. Hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Tempat persilakan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Allah mengenal dirinya dengan nama-nama yang baik. 1. Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang gaib. 2. Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha memberitahu melalui Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Melalui Al-Qur'an pula Allah memberi gambaran tentang kejadian kiamat dan kehidupan akhirat. 3. As-Sami. As-Sami artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Melalui pendengarannya Allah Subhanahu wa taala Allah mendengar suara apapun yang ada di dalam semesta ini. 4. Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat apa saja yang ada di langit dan bumi, bahkan seluruh alam di semesta ini. Iya, bagus kelompok 1. Tepuk tangan. Hasil presentasi saya tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa meyakini dengan sepenuh hati, melaksanakan dengan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada Allah itu dengan menyebut nama-nama Allah yang indah dan lagi baik nama-namanya. Seperti yang kami mau jelaskan tadi, kami presentasikan di depan kelas, bahwa Allah itu Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala yang ada di atas dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang tampak maupun yang tidak tampak, atau disebut dengan yang gaib. Yang kedua, Allah itu Al-Khabir. Allah itu Maha waspada. Sebelum datangnya bencana atau rezeki kepada kita, Allah itu sudah memperhitungkan kepada kita bahwa untuk apa rezeki datang padanya, kemudian untuk apa bencana datang padanya. Oleh sebab itu, apa yang datang kepada kita merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, As-Sami'. Allah itu Maha mendengar. Allah itu Maha mendengar segala sesuatu di atas dunia ini, di atas bumi ini.
jeritan orang-orang yang teraniaya, misalnya tangisan-tangisan binatang-binatang yang ada di hutan itu, Allah lebih tahu. Di dalam hati kamu mau bilang, ya Allah, berilah aku kebaikan, misalnya kamu doa, masih di dalam hati tidak kamu utarakan, tidak kamu sebut dengan siapa pun. Allah itu sudah mengetahui apa, sudah mendengar apa yang kamu inginkan. Baru terbersih di dalam hati, Allah sudah mendengarnya apa keinginanmu. Yang ketiga, Allah itu Al-Basir. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Melihat pekerjaan apa saja orang-orang di sana maupun di sini, di belakang kita maupun di atas langit. Allah itu Maha melihatnya. Apa pekerjaan orang tua kamu di rumah? Allah mengetahui. Apa pekerjaan kamu sekarang? Allah mengetahui. Itu Allah Maha melihat. Gemah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita beriman kepadanya, dengan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, Allah itu akan menolong kita. Dengan tidak disangka-sangka, Allah itu bisa menolong kita. Walaupun dalam kita kepepet atau terjepit, datang-datang pertolongan Allah yang tidak kita duga-duga. Itu merupakan Allah itu ada untuk hamba-hambanya. Yang kedua, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 28 tadi, hati kita menjadi tenang, hati kita tidak gelisah. Kenapa? Dengan adanya karunia Allah beri kepada kita, baik itu nikmat kebaikan atau keburukan yang ditimpa pada kita anggap itu sebagai karunia terhadap kita ini, sehingga kita merasa tenang dan tidak gelisah dalam apapun yang kita hadapi. Yang ketiga, sepanjang hidup kita tidak akan pernah merasa dirugikan atau tidak pernah merasa dianiaya oleh siapapun. Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu menjalankan perintahnya, kita selalu menjauhi segala larangannya, kita tidak pernah merasa dirugikan oleh siapapun. Kita tidak pernah merasa dicela oleh siapapun. Kenapa? Segala sesuatu yang timbul kepada kita itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hasil diskusi kita yang telah kita masuk dari pagi tadi, kemudian Bapak telah evaluasi hasil kerja kalian, semuanya bagus-bagus, baik-baik, dan nilainya bagus-bagus. Nanti untuk selanjutnya kita tingkatkan kinerja kita sebagai siswa yang baik, siswa yang memiliki keterampilan dan kreatif. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah dan lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.